Aku ini binatang jalang. Tapi ini puisi doa itu untuk susah untuk dideklamasikan sambil teriak-teriak. Hampa kepada Sri. Sepi di luar, sepi menekan mendesak. Lurus kaku pohonan tak bergerak. Sampai ke puncak, sepi memagut. Tak satu pun kuasa melepas renggut. Segala menanti, menanti, menanti. Sepi. Tambah ini menanti jadi mencekik, memberat mencekung purda, sampai binasa segala. Belum apa-apa, udara bertuba, setan bertempik. Ini sepi terus ada dan menanti. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termengu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Penerimaan. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk, tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kau kembali, untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Cintaku jauh di pulau. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboy, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau aku mati, dia mati iseng sendiri. Nocturno. Aku menyeru tapi tidak satu suara membalas, hanya mati di beku udara.
Dalam hatiku terbujur keinginan juga tidak bernyawa. Mimpi yang penghabisan minta tenaga, patah kapak sia-sia berdaya. Dalam cekikan hatiku terdampar mengenyam abu dan debu dari tinggalnya suatu lagu. Ingatan pada ajal yang menghantu dan demam yang nanti membikin kaku. Pena dan penyair keduanya mati berpalingan. Selamat tinggal. Aku berkaca, ini muka penuh luka, siapa punya. Ku dengar seru menderu dalam hatiku, apa hanya angin lalu? Lagu lain pula menggelapar tengah malam buta. Segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Kita tuh kenal Chairil Anwar kan udah semenjak kecil ya, semenjak SD gitu. Tapi rasa-rasanya kita susah untuk memahami kalimat dalam puisinya Chairil ini. Tapi beranjak dewasa akhirnya kita memang tidak bisa terlepas dari penyair modern Indonesia yang dikatakan sebagai revolusioner oleh Abi Yasin. Kira-kira semenjak beranjak dewasa ini, kesan pesan setelah membaca puisinya Chairil gimana? Ya sebelum kita beranjak ke tadi puisi yang kamu baca, Chairil Anwarnya sendiri ya, belum masuk ke puisinya. Ya itu Kang. Chairil Anwar itu adalah tokoh yang diperingati, adalah seorang tokoh yang menjadi tolak ukur Hari Puisi Nasional. Iya. Jadi setiap tanggal 28 April itu bangsa Indonesia itu memperingati Hari Puisi sebagai Hari Puisi Nasional. Itu tidak terlepas dari kelahiran jasa terkhusus sama kelahirannya dari Chairil Anwar ini. Meskipun Chairil Anwar sudah wafat bertahun-tahun lamanya, tapi puisinya masih eksis sampai sekarang dan bahkan menjadi rujukan puisi-puisi kontemporer, gaya puisi kontemporer sekarang ini. Meskipun tidak terlalu banyak yang mengetahui tentang Chairil Anwar, baik biografinya ataupun puisi-puisinya. Puisi yang paling banyak didengar orang itu adalah yang berjudul Aku Ini Binatang Jalang. Itu kayak makanan wajib gitu. Iya, itu kayaknya. Itu semua orang kayaknya tahu semua itu. Kalau saya sendiri sih ya, Chairil Anwar itu karya-karyanya adalah karya-karya yang selalu kontemporer, dibaca kapanpun. Makanya oleh beberapa kritikus kita yang lebih kontemporer seperti Hasan Asbahani itu menyatakan bahwa ya Chairil Anwar itu enak dibaca kapanpun. Padahal puisi-puisinya itu sudah semenjak sebelum kemerdekaan maupun awal kemerdekaan. Artinya kan sudah hampir 100 tahun kan. Tapi sampai sekarang rasa-rasanya puisinya masih enak dan lebih-lebih multi tafsir. Setiap orang ketika membaca puisinya bahkan memiliki tafsirnya masing-masing terhadap puisi tersebut. Nah, untuk kira-kira saja ini tadi, selain kita deklamasi ini kan harapannya ada satu interpretasi lah terhadap puisi yang kita baca. Tadi yang kamu baca ada 3 ya.
Cintaku Jauh di Pulau, Nocturno, dan Selamat Tinggal. Kira-kira dari ketiga puisi ini yang paling favorit itu puisi apa? Kalau saya pribadi Selamat Tinggal. Kenapa kira-kira? Apa hubungannya sama patah hati atau gimana? Kira-kira gimana? Ini Khairil bisa membuat judul itu sederhana, Selamat Tinggal, tapi maknanya di dalam tulisan itu tidak mudah untuk dipahami gitu, tidak bisa dipahami dalam sekali baca gitu. Nah, perlu membaca berulang-ulang kali untuk memahami setiap bait yang ditulis oleh Khairil itu. ya meskipun bahasa sekarang itu sebagian puisi Khairil itu puisi galau, iya kan, bisa seperti itu kan. Tetapi kadang tuh galau puisinya sekarang, atau katakanlah kuat lah. Kalau sekarang itu puisi itu kayak gimana? Kuat sekarang, kalau galau itu galaunya cengeng kan. Iya. Cengeng dalam artian kadang terlalu frontal, vulgar. Malah kadang memang benar-benar cengeng sekali tanpa interpretasi. Kalau menurut kamu ini puisi Selamat Tinggal termasuk puisi yang galau cengeng, yang tanpa interpretasi atau gimana? Puisi Selamat Tinggal ini memang sedikit menyimpan kepiluan di dalamnya. Nah, tapi Khairil bisa lepas dari kepiluan itu. gimana itu? Seperti ini. Di awal sajak itu Khairil menulis aku berkaca. Itu seperti seperti Khairil melihat dirinya sendiri. Iya. Khairil yang sekarang melihat Khairil yang dulu. Terus ini muka penuh luka siapapun yang itu semacam betapa pedihnya, betapa penderitaan, pilu dan lain sebagainya itu ada di wajah seorang Khairil Anwar itu. Berarti tidak hanya berhubungan dengan asmara. Iya, ini tidak hanya berhubungan dengan asmara, tapi kita spesifikkan saja ke asmara. Biar misalkan ya, sesuai dengan yang sekarang banyak orang relate lah, kan? Relate sama anak muda lah. Selamat Tinggal ini mungkin di zamannya Khairil itu, entah ini ditujukan pada siapalah ya. Iya. Emang nggak ada kan di sini ya? Tidak ada. Kalau kayak tadi yang puisi saya baca itu untuk Sri Ajati, ya. Sri Hayati. Karena memang pacarnya Khairil banyak, istrinya juga banyak. 2 atau 3 istrinya saya lupa, banyak itu. Dalam arti itu Khairil ya juga berkali-kali patah hati. Iya betul. Memang seseorang itu harus berkali-kali patah hati mungkin untuk dikenang di setiap zaman ya. Mungkin. Iya. Terus di situ Khairil menulis, ku dengar seru menderu dalam hatiku. Apa hanya angin lalu? Dia menulis tanda tanya di situ. Itu semacam ini, kegelisahan, keresahan itu mengganggu jiwanya gitu, selalu berkecamuk di dalam hatinya gitu. Kemudian segala kenangan, segala hal-hal yang sudah terjadi di masa silam pada diri Khairil itu menggumpal, semakin menebal, semakin berarti itu bisa diartikan semakin menyayat dirinya gitu loh, semakin membuat dirinya itu terbelenggu oleh hal-hal itu. Dan kemudian dia menulis segala tak kenal sampai dia mungkin akhirnya bisa melepaskan dari belenggu masa lalunya itu. Sampai tidak apa maksudnya itu kayak bodo amat lah. Bahasa anak sekarang. Bodo amat lah. Move on ya, kalau bahasa sekarang itu move on. Kalau bahasa Arabnya al-mufmeniyah. Move on ya. Beranjak dari satu hati ke hati yang lain kan gitu ya. Satu hati sudah termiliki, waktunya memiliki hati yang lain gitu. Dan di akhir sajak itu Khairil menulis Selamat Tinggal. Itu kira-kira kalau menurut kamu Selamat Tinggal buat masa lalu, kenangan-kenangan dia yang menyayat hati, atau Selamat Tinggal kepada seluruh yang pernah ada dalam hidup? Kalau interpretasi saya pribadi lebih kepada hal-hal yang membuat dirinya terluka atau dirinya menderita gitu, dia mengucapkan Selamat Tinggal. Kalau bahasanya sekarang itu gini,
dia berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Iya. Berarti kayak quotes, tidak ada yang menyakitimu kecuali dirimu sendiri. Itu ya benar berarti ya. Dengan quote-quote itu bertebaran di media sosial kan. Semakin banyak yang tersakiti, semakin banyak quote tentang patah hati yang akan muncul gitu. Iya. Orang itu akan bijak ketika patah hati. Kok bisa? Ya karena mungkin dia merasa hal yang direncanakan sedemikian rupa, apalagi terkhusus bagi mereka kaula muda yang sedang merajut asmara gitu kan, yang sudah direncanakan sesuai norma agama dan negara. Dia tidak berani menyentuh kulitnya misalnya. Iya. Tapi pada akhirnya juga terlepas juga ya. Memang di atas cinta itu masih ada takdir ya. Di atas cinta ada takdir, ini kuat ini. Ya, di atas cinta yang kita rencanakan tuh ada takdir Tuhan kan. Jadi kau boleh mencintai siapapun, tapi ketika takdir berbicara lain, kau harus tetap menerimanya. Iya. Kalau mungkin gini, kau bisa untuk kau bisa menolak cinta dari orang, kau bisa menolak ajakan pacaran, ajakan nikah dari orang lain, tapi kau tidak bisa membendung perasaan cinta orang lain terhadapmu. Oke. Kalau kita objektif berarti. Kalau kita subjeknya gimana tuh? Kalau subjeknya berarti gini. Kita, saya, misalnya aku. Kau tak bisa menghentikan cintaku terhadapmu, tapi kau bisa menolak cinta yang alir kepadamu. Kau gini wes, kau tidak bisa melarangku untuk mencintaimu, tapi kau bisa melarangku untuk memilikimu. Waduh, berarti akhirnya kuat terkenal cinta tak harus memiliki itu benar berarti. Iya, konon katanya begitu. Soalnya gini, antara cinta dan pernikahan nyatanya memang beda gitu. Ya kisah-kisah cinta luar biasa yang jadi legenda akhirnya juga berkata demikian. Iya. Laila Majnun. Betul. Ya. Romeo Juliet. Atau apa ya? Kalau yang di Indonesia, iya Habibie Ainun nikah nikah. Roro Jonggrang. Itu kok ada kok teman saya itu. Itu kan. Tapi kan nggak sampai melegenda kan. Sayangnya dia nggak populer. Andai kata teman saya itu selebritis, itu mungkin populer ya. Kalau mungkin saya agak menambahi tafsiran ya, interpretasi terhadap puisi. Jadi melalui puisi ini sebenarnya kalau menurut saya itu Khairil mengajak kita untuk introspeksi diri. Memang ini bukan puisi patah hati ala anak muda saja. Lebih-lebih ketika di umuran saya sekarang udah menikah, udah punya anak, ternyata toh banyak sekali hal yang membuat kita tetap patah hati, kecewa, dikecewakan dan seterusnya. Aku berkaca ini muka penuh luka. Kita itu adalah kita yang dibentuk oleh masa lalu. Kalau itu memang benar. Jadi saya sekarang ketika berkaca berarti introspeksi diri. Saya mendapati dulu luka-luka yang ada dalam tubuh saya, yang memang kalaupun sudah sembuh bekasnya masih ada. Tapi dari sana memang kita belajar. Dari masa lalu kita belajar, dari luka yang kita terima dan kita hasilkan dari masa lalu kita juga bisa belajar. Tapi pun akhirnya bekasnya masih ada, dan karena bekas tersebut justru kita bisa tetap belajar dari masa lalu. Ya. Makanya ada ungkapan lupakan masa lalu itu kalau saya itu ya bullshit. Ambigu banget itu. Ya enggak. Ya, justru kalau
kita itu ketika berusaha melupakan justru malah kita teringat. Iya kan? Iya betul. Semakin kita ingin kita melupakan, iya, semakin teringat oleh yang ingin kita lupakan. Siapa itu mana ya? Ya terus sikap kita yang hadir ya justru adalah biarkan bekas itu tetap ada, tetapi dengan adanya bekas kita tetap terus bisa untuk introspeksi diri. Ini loh bekas masa laluku. Dari sana saya bisa belajar, aku bisa belajar tentang kehidupan itu sendiri dari bekas masa laluku. Kalau bekas masa laluku itu benar-benar tidak ada sama sekali, dalam arti yang paling ekstrim adalah saya melupakan apa yang pernah saya alami, berarti aku tidak dibentuk oleh masa laluku dong. Aku memulai hari yang baru, itu dalam arti apa? Kamu pernah punya bekas luka. Iya dong. Ya. Saya membuka lembaran baru. Itu artinya apa? Ada bekas lama. Lembaran lama. Iya. Bekas lembaran lama ini masih bisa kubuka. Tidak saya lem ini. Iya. Kalau saya lem, saya tidak bisa berkaca lagi. Karena ketika aku berkaca, aku introspeksi diri, aku melihat segenap diriku dengan masa lalunya, dengan luka-lukanya, dengan kesakitannya dan seterusnya. Sehingga akhirnya memang puncak-puncaknya ya tadi seperti tasawuf, akhirnya menerima takdir, menerima suratan takdir itu. Akhirnya seperti itu. Ya karena kita tidak bisa menolak masa lalu itu sendiri. Sehingga yang hadir adalah masa lalu biar tetap ada. Itu adalah pelajaran bagi kita. Dari sana kita membuka lembaran baru dengan tetap masih bisa membuka lembaran yang lama, hanya untuk berkaca, introspeksi diri. Segala tak ku kenal, biarlah luka-luka itu sudah jadi bekas, tak ku kenali lagi. Akhirnya aku ucapkan selamat tinggal untuk bekas-bekas luka tersebut, yang kapanpun bisa ku tengok lagi untuk pelajaran. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini keren ya memang puisinya Khairil ini ya. Ya mungkin interpretasi kita yang berlebihan. Dengan gitu aja, ya. Satu judul, satu puisi kita bisa menimbulkan interpretasi yang melimpah, itu kan berarti puisi itu menyimpan kekayaan. Itulah kelebihan Khairul Anwar yang dibaca kapanpun masih bisa relevan untuk tiap orang maupun relevan dalam konteks Indonesia. Ini ditulis ketika quote-quote tentang selamat tinggal belum bermunculan. Belum ada. Sekarang sangat melimpah. Tapi tidak bisa menandingi ini kan. Kalau tadi saya kan baca puisi, 3 puisi ya. Yeah. Hampa, doa, sama penerimaan. Kalau saya paling favorit itu memang puisi doa. Ini untuk pengalaman spiritual dari seorang Khairil yang bisa jadi lebih sedikit atau banyaknya mewakili beberapa orang termasuk saya. Puisi itu aneh sekali bagi saya. Aneh ketika keluar dari seorang Khairil. Karena kita tahu bahkan dari puisi yang paling terkenal Aku Ini Binatang Jalang, nadanya Khairil itu nada pemberontakan, nada yang katakanlah ketika diucapkan keras sekali, ketika dideklamasikan itu bisa sambil teriak lah, wah aku ini binatang jalang. Tapi ini puisi doa itu untuk susah untuk dideklamasikan sambil teriak-teriak, sangat susah. Makanya yang hadir adalah ketenangan batin, puisi ketenangan batin. Kalau dalam tradisi sufi itu kita mengenal jenis-jenis puisi ini biasanya dari sufi-sufi yang sudah sampai tarafnya berdamai. Ya artinya sufi yang bisa melihat perbedaan
dalam kemenyatauan. Yang paling terkenal jelas Ibnu Arabi ya. Dalam konteks yang lain, puisi Ibnu Arabi itu puisi apa ya, puisi, kalau mungkin bahasa kita puisi kamar, puisi damai, puisi yang ketika dibaca itu ya cukup dengan data biasa menyentuh sanubari gitu. Tidak seperti katakanlah puisinya W.S. Rendra, pamflet gitu yang bisa teriak-teriak, memang pemberontakan ya, betul, puisi perlawanan ya. Khairil juga punya puisi yang semacam itu, bahkan puisi yang bernada religi itu ada. Puisi yang judulnya itu Di Masjid. Ku seru saja dia, diawali dengan itu. Dia itu maksudnya Allah atau Tuhan. Ku seru saja dia. Itu kan bahasa yang keras gitu, Tuhan diseru. Tapi dengan puisi doa, padahal puisi doa itu jarak pembuatannya, kalau saya survei atau saya lihat itu hanya kisaran setengah tahun dari puisi yang di masjid tadi. 6 bulan saja itu sudah membentuk spiritualitas yang luar biasa. Makanya kematangan spiritual seseorang tidak diukur dari umurnya akhirnya. Khairil kan cuma 27 tahun umurnya. Ya kan? Kira-kira 27 28. Ya, umur secara biologis ya. Iya, umur biologis. Sekarang masih terasa hidup. Itu ya. Kamu berapa? Aku 25. 25 bentar lagi. Saya itu udah lebih tua dari Khairil. Tapi kan kembalinya, pengalaman spiritual seseorang tidak diukur dari umurnya. Bisa jadi Khairil itu sudah matang justru ketika umurnya masih muda. Dan setelah itu entah dia terasa atau bagaimana ajalnya akan dekat. Bahkan di beberapa syairnya itu dia ngomong dia ingin dikebumikan di bifak gitu. Memang jadi kenyataan dalam puisinya. Dan ajalnya memang dekat sekali. Seolah-olah menandakan saya ini mau mati, seolah-olah itu. Dia kan kena penyakit ya. Jadi puisi kayak Tuhanku dalam termangu aku masih menyebut namamu. Itu kan dengan nafas yang sangat rileks sekali, kita mendengarnya itu tenang. Kita mendengar tenang sekali. Ketika kita sendiri dengan dunia yang begitu gemerlap, kadang membuat kita terlena, kadang membuat kita sakit dan seterusnya. Ketika kita sendiri, kita sejatinya bersama Tuhan, termangu sendiri, melamun entah dalam sujud, entah dalam hisapan rokokmu dan seterusnya. Aku masih menyebut namamu, aku masih bersamamu, atau kau masih bersamaku, mendampingi aku terus. Meskipun dunia menyakitimu, kau tidak mungkin menyakitiku. Ya, betul. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Memang susah mengingat Tuhan. Biasanya kita mengingat Tuhan itu saking kurang ajarnya manusia ketika kita sakit, ketika kita sedang dalam masa rapuh gitu. Tapi ketika kita bahagia, boro-boro ingat Tuhan, ingat pacar, iya, ayo kapan kita jalan ya. Ya iya kan, kita punya uang banyak itu. Tapi begitu kita patah hati, diel gitu. Ya Allah, kupasrahkan segala. Itu hilang semua itu. Dunia yang menyertai kita itu seolah hilang semua. Yang tertinggal adalah Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, karena seperti itu. Betul. Memang susah, kita kadang butuh dijatuhkan terus-menerus, dikecewakan terus-menerus oleh dunia agar kita sadar bahwa dunia bukan segalanya. Kadang Tuhan ingin membuat kita sadar melalui jalan yang tidak kita harapkan gitu. Yang tidak kita harapkan, terluka atas dunia. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Terus kemudian ada bait cahayamu panas suci, tinggal kelip di lilin, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhan itu memang zat yang ya kita bisa bilang aneh, gorib, kita tidak paham. Kadang di satu momen personal dia bisa hadir begitu nyata,
Tetapi kadang di momen-momen yang sosial, bersifat sosial, dia malah tidak berpihak kepada kita. Kadang-kadang orang kampanye atas nama Tuhan. Melimpah. Iya, orang kampanye atas nama agama. Tuhan dibawa-bawa dalam masalah kepentingannya dia. Yaitu saking fleksibelnya Tuhan dibawa kemanapun gitu. Kadang Tuhan bisa sangat ganas dalam artian itu perkasa gitu. Kadang dia jadi matahari yang layaknya matahari yang sangat bersinar terang, sehingga kita pun menatapnya silau tidak bisa. Tapi kadang dia bisa seperti lilin, kecil saja cahayanya. Tergantung tingkat personalitas kita, spiritualitas kita menghayati itu. Yeah. Makanya orang seperti Khairil yang sudah merasakan puncak spiritualitas di masa mudanya menjelang akhir hayatnya, begitu sungguh susahnya dia mengingat Tuhan, tapi akhirnya dia akan berlabuh kepada Tuhan. Maka ketika dia sakit, baik secara fisik maupun secara perasaan, dia bilang dan mengadu kepada Tuhan, Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Itu tegas ini. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk sudah. Aku sebagai personalitas yang ada di dunia ini, tak ada satupun yang peduli kepadaku kecuali Engkau akhirnya. Dan memang benar kan, Khairil Anwar itu aslinya terkenal itu setelah kematiannya. Betul. Ironis kan begini. Lewat HB Yasin ya. Lewat HB Yasin. Sebelumnya dia ya mungkin saja dia nggak seperti pemuda biasanya. Iya, pemuda biasanya lontang-lantung lah. Aslinya orang Sumatera, terus kemudian merantau ke Jakarta. Mungkin saja tidurnya nggak enak seperti pejabat-pejabat kita kan. Nggak seperti pemuda sekarang. Iya, nggak juga seneng rebahan juga. Jadi dia dengan kegelisahannya menuliskan apa yang dia gelisahkan, akhirnya jadi semacam perasaan yang mewakili seluruh orang, seluruh manusia, seluruh pihak. Dan itu sejatinya puisi kan, interpersonalitas. Jadi dia relevan ketika dia bisa menyentuh perasaan yang sama. Kalau saya nggak patah hati, mungkin saja saya baca puisi patah hati salah gitu. Yeah. Tapi begitu kita patah hati, bahkan lagu yang nggak cengeng sekalipun jadi cengeng. Ungkapan menghibur pun jadi ironian, lucu kan gitu. Apalagi lagu cengeng. Sangat-sangat itu. Kita patah hati tiba-tiba seneng kangen band. Kita diduakan tiba-tiba suka kangen band. Ya bisa jadi kan. Ya itu interpersonalitas. Akhirnya pun ketika kita dan diwakili oleh Khairil Anwar sendiri, tak ada tempat manapun yang bisa menampungnya. Ketika semua tempat menjadi asing baginya, dia akhirnya akan kembali kepada tempat yang tidak asing, kembali kepada zat yang tidak asing bagi dirinya. Dia mengadu lagi, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Kalau saya mengartikannya, negeri asing tidak lain adalah dunia. Manusia itu di dunia bukan tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya adalah ketika dia kembali kepada Tuhannya. Dia mengembara di dunia asing. Sebagaimana dia mengembara di dunia asing, tidak akan pernah merasakan enaknya di dunia asing, karena segalanya serba asing baginya. Ketenangan itu kan, kalau dalam ilmu psikologi, itu berdasarkan kenalnya kita terhadap apa yang kita hadapi. Sejatinya seperti itu. Hal yang membuat kita janggal, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, itu karena apa? Kita tidak mengetahui hakikatnya. Dan kita tidak mengharapkan kehadirannya juga. Iya juga, kita tidak mengharapkan kehadirannya. Plus kita tidak bisa menafsirkan kehadirannya. Iya. Kenapa dia hadir dan menimpa saya? Makanya
sesuatu yang paling menakutkan bagi kita, yang paling dekat dengan kita adalah masa depan kita. Kenapa dia menakutkan? Kenapa dia menakutkan? Karena dia asing. Karena masih menjadi misteri juga ya. Karena misteri, asing, misteri, tidak kita ketahui. Jadi ungkapan pemuda-pemuda yang mengatakan engkau lah masa depanku itu itu harapan. Oh, itu harapan. Yang kadang berlebihan. Dan karena harapan itu dan harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya kecewa dan patah. Betul. Akhirnya di puncak spiritualitas Khairil, dia berkata, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Dunia yang begitu asing baginya, karena dia tidak bisa menyerap hakikat dunia itu sendiri, yang membuat dia terluka, yang membuat dia patah hati, yang membuat dia kecewa. Akhirnya hanya Tuhan yang dia kenali, dan karena dia hanya kenal Tuhan, hanya kepadanya dia berpaling, hanya kepadanya dia mengadu, hanya kepadanya dia berkeluh kesah. Kita boleh berkeluh kesah sehari 100 kali di Facebook, di Instagram, di YouTube, di status WA, ya, status WA atau apapun. Itu mungkin menghibur sesaat. Kita katakanlah berbagi cerita kepada orang lain. Tetapi apakah itu menyembuhkan kita? Seringkali tidak. Itu mungkin saja tidak lebih dari opium, penenang sesaat, obat tidur. Setelah kita bangun lagi, setelah status kita hilang, teringat lagi, kita akan kecewa lagi. Maka ada gium terkenal di dalam tradisi filsafat dan tasawuf, filsafat yang iluminasi ya. Jangan bergantung kepada sesuatu yang mudah hilang. Puncaknya seperti itu. Kalau kita bergantung kepada dahan yang mudah patah, maka kita mudah jatuh. Tapi ketika kita bergantung kepada dahan yang sangat kuat dan bahkan tidak bisa patah, kita tidak akan terjatuh, kecuali kita ingin terjatuh sendiri. Nah, pada akhirnya memang di pintu Tuhan aku mengetuk dan aku tidak bisa berpaling darinya, hanya Dia. Ini puncaknya apa? Kematian itu sendiri. Dan ini sudah ditulis Khairil Anwar bahkan umurnya ketika lebih muda dari saya. Padahal sejatinya puisi ini harusnya ditulis oleh umur 80-90 tahun. Ketika rambut sudah memutih, mata sudah rabun, pendengar sudah tidak jelas dan seterusnya. Tubuh kita sudah tidak bisa berbuat aktivitas yang banyak. Maka yang hadir adalah saya ingin kembali kepada Tuhan. Ya, betul. Nah, ini favorit, ini paling favorit bagi saya, ini doa. Sangat mendalam sekali ya. Ya, begitu. Terakhir mungkin begini. Khair, gimana? Mungkin kalau interpretasi sederhana saya. Oh iya benar ya. Jadi kan interpretasi sangat filosofis dan mendalam banget ya. Dalam puisi ini tuh menunjukkan bahwasanya Khairil itu juga manusia biasa gitu. Yang seheroik apapun namanya sekarang ini, dia juga tetap mengembalikan kehidupannya itu pada Tuhan. Jadi sangat paradoks jika ada orang yang mengatakan bukan mengatakan sih, lebih kepada menganggap tidak menghadirkan Tuhan dalam setiap langkahnya gitu loh. Ini juga bisa dijadikan pelajaran ya, bahwasanya sesakit apapun masa lalu gitu, ataupun semenderita apapun kita, itu tetap ada Tuhan di sisi kita, tetap ada yang memperhatikan kita. Ketika tidak ada satupun teman, tidak ada pasangan, tidak ada sahabat dan lain sebagainya yang menganggap kehadiran kita itu, keberadaan kita, eksistensi kita itu, Tuhan itu selalu menunggu kita untuk menyapanya gitu. Tapi kan akhir-akhir ini kan ungkapan seperti itu jadi klise kan. Nah, itu
bab apanya ya bisa dipelajari lebih lanjut itu ya. Saking seringnya diucapkan jadinya mungkin klise, tapi memang hakikat. Untungnya itu Tuhan itu bukan makhluk gitu kan. Iya memang. Andai kata Tuhan itu makhluk, tidak ada satupun orang, tidak ada pun satupun makhluk yang bisa dipercayai manusia lagi kan. Untungnya itu Tuhan Khalik gitu, yang menciptakan kita gitu. Iya. Jadi ketika tidak ada satupun yang percaya, dia tetap percaya gitu. Bahkan apa ya, sesulit apapun, sehitam apapun masa lalu kita itu, bahkan Tuhan tetap menerima kehadiran kita, tetap menerima kita untuk sowan kepadanya gitu. Kembali kepadanya, kurang lebih begitulah puisi ini menurut saya. Terakhir mungkin gitu, pemuda zaman sekarang relevan nggak baca Khairil? Saya kira perlu. Alasannya kenapa? Biar mereka itu ketika menghadapi persoalan hidup itu tidak lemah ya lainnya. Tapi sayangnya gini, tuh kita yang sekarang atau pemuda sekarang itu lebih suka menerima yang instan. Nah, sedangkan puisi-puisi Khairil itu perlu perenungan, perlu pembacaan berulang kali. Betul. untuk merekuk maknanya gitu. Sedangkan kita sekarang inginnya satu tulisan langsung paham. Ini berarti pesannya begini. Jadi kalimat A ya inginnya A. Iya betul. Maknanya A. Sedangkan Khairil enggak. Khairil ini memang mungkin diperuntukkan orang-orang yang punya waktu lebih atau gimana? Waktu lebih, pengangguran, oke ya. Atau mungkin semakin kesini semakin bisa orang-orang aneh aja gitu. Akhirnya jadi orang yang suka puisi itu malah jadi orang yang aneh akhirnya. Di era quotes. Di era quotes dan di era kalam-kalam bijak. di era Ustadz quote cinta. Ya betul. Kita akan kajian lebih cinta. Ya tidak apa-apa lah. Memang kita sedang eksis di era seperti ini gitu kan. Iya sudah masanya. Iya. Tapi bagaimanapun juga ya, saya kira perlu teman-teman membaca puisi-puisi dari Khairil itu, setidaknya untuk mengenal bapak puisi Indonesia gitu. Karya-karya puisi dari modern puisi modern. Betul. Ya, kurang lebih begitu menurut saya. Ya begitu.